Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lala Ye di channel Serem Midnight. Malam ini seperti biasanya aku akan tetap sharing-sharing cerita seputar mistis, pengalaman-pengalaman horor yang pernah aku alamin. Dan untuk kalian teman-teman, terima kasih supportnya untuk sampai saat ini. Jangan pernah pergi ke lain hati ya, anjay. Buat kalian yang belum like, comment, share, dan juga subscribe video aku, channelnya, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari aku. Oke, kita lanjut aja ya. Lempar pertanyaannya ke suami aku, karena aku seperti biasa nggak sendirian. Aku akan selalu terus didampingi oleh suami aku. Oke, ya. Jadi mungkin Lala belakangan ini ada dengar nggak ya berita tentang ada pendaki ya, kayaknya anak masih SMA ya, SMA atau SMK tuh ya, yang yang cewek sama rombongan katanya kan mendaki Gunung Slamet. Oh, Terus, yang ketinggalan rombongannya itu ya? terus kemudian dia hilang tuh 3 hari. 3 hari Ya, apa 2 hari? 3 hari katanya. Ya kurang lebih ya, kurang lebih. Kurang Aku lebih lah 3 hari nggak itu. begitu ngikutin sih, cuman Sampai tahu akhirnya kayaknya. diketemukan oleh tim SAR dan yang luar biasanya dia masih bisa survive gitu ya. Kalau kita tahu kan di gunung itu kadang dingin, Iya. kemudian Apalagi mungkin sendirian ya dia ya. sendirian cewek lagi. Aduh, oh itu cewek. Cewek, Oh namanya aku, Naomi ya, Naomi. oh namanya Naomi. Aku Iya, mungkin karena ngeliat inian TikTok kali ya, cuman scroll-scroll aja gitu. Cuman ada berita, tapi aku nggak yang iniin iya. gitu. Dan dia bertahan dengan 1 potong roti, terus dia bagi-bagi buat 3 hari makan. Sama dia nyari air ya. Jadi ya termasuk hebat juga ya, dia masih kepikiran nyari air. Terus kena buat minum gitu ya, sama bekalnya cuma sepotong roti. Dia irit-irit supaya bisa bertahan. Terus kemudian yang luar biasanya lagi, dia cari jalan supaya bisa keluar dari gunung itu dengan katanya ngikutin burung. Hah? Ada Burung? burung, jadi burung terbang diikutin sama dia kemana arahnya gitu. Oh, kayak seolah-olah ngasih pertanda nih, Ya, ikutin gitu, iya isyarat gitu. gitu Iya, ya. jadi supaya dia bisa keluar karena kan Wah, gunung itu kan wilayah yang ya sakral sebenarnya ya. iya Kadang-kadang benar-benar. ya banyak hal-hal yang tidak eh, masuk di akal terjadi lah istilahnya gitu Iya, ya. Heeh. itu luar biasa banget ya. Iya, makanya di beritanya lagi viral nih, Iya. ya kan. Tapi ya alhamdulillah anaknya udah Alhamdulillah. diketemukan selamat gitu ya. Padahal sebenarnya orang mikir udah 3 hari itu kan ya kadang-kadang udah putus asa kali ya. Udah 3 hari Dan hilang gitu di atas gunung. iya, itu apa Ah, namanya? Gelap, nggak iya ada itu itu. apa-apa sih. Udah tuh kan makanan, belum tentu ada makanan kan gitu. Itu Ya, termasuk hebat sih. hebat banget nyalinya ya. Ya udah tuh kedua ya mungkin memang ya istilahnya masih disayang lah ya sama semesta gitu. Iya. Ya bisa kembali dengan selamat. Mungkin Lala punya nggak pengalaman tentang gunung nih? Ya, selama ini mungkin punya cerita nggak tentang pendakian gunung? Ya, mungkin dalam rangka apa gitu? Ada yang bisa di-share Nah, ke penonton Lala Seremis? Nah, karena tadi barusan Koko ngasih info ke aku berita soal yang ketinggalan rombongan, yang pendakian ya, itu. Aku jadi kepengen cerita tentang pengalaman aku selama naik gunung. Tapi bedanya aku bukan pendakian untuk seperti itu. Aku ziarah ke makam Uyut ya. Tepatnya ada di atas, paling atas pokoknya itu petilasan Uyut di atas Gunung Karang. Oh, Gunung Karang. Tahu Daerah nggak di mana mana tuh? tuh? Tahu nggak? Pernah dengar sih, tapi kayaknya kurang pasti deh. Tapi di mana tuh daerahnya? Aku naik Gunung Karangnya di arah Pandeglang. Pandeglang, Banten ya. Mm-mm. Tahun berapa itu? 2020. Oh, 2020, 2021 lah. 4 tahun yang lalu lah ya. Itu pas bener-bener aku kesana itu bukan semata-mata untuk main ya, tapi memang dapat panggilan lewat mimpi.
Jadi gitu. bisa lah ya diceritain dari awalnya gimana Mm-mm. mimpi, kok bisa mimpi, terus gimana bisa berangkat ke sana, ya. Mm-mm. Kita dengarkan cerita yang lebih lengkap. Oke, jangan kemana-mana. Tetap dengerin aku ya teman-teman. Gak boleh di skip pokoknya. Jadi ceritanya itu hari apa ya? Aku lupa. Jumat kalau nggak salah. Tapi bukan Jumat. Oh, Rabu. Hari Rabu. Rabunya itu Rabu apa ya? Kliwon atau apa? Lupa aku. Rabu Kliwon. Jadi dari jauh-jauh hari nih ya. Aku itu memang sudah dapat mimpi sebelum berangkat. Aku tuh dapat mimpi dipanggil sama beliau. Apa aku sebutin? Inisial aja lah. Heeh. Ya Uyut, Oh iya, Eyang gitu. yang ya, yang aja. Aku dapat mimpi, di dalam mimpi itu udah ditunggu. Aku tuh nggak tahu ya itu di mana. Aku nggak tahu sama sekali. Pokoknya itu aku cuman di mimpi tuh ada di bawah pohon besar sekali. Di bawah pohon besar dan di situ aku lagi duduk. Duduknya itu kayak duduk orang lagi nyantai. Tapi di mimpi aku sembari ngopi sama sembari ngerokok di mimpi. Di mimpi itu. Terus di situ eh duduk nyantai, ngadem bener-bener suasana alam. Nggak ada apa-apa di situ tuh. Kayak nggak ada ya listrik nggak ada kayak bener-bener zaman dulu banget gitu. Nah, terus di situ di mimpi ya, di mimpi aku ini ada kakek-kakek lah suruh datang sini datang katanya gitu. Datang terus akhirnya aku duduk di situ terus ngomong, "Temuin ya," katanya gitu. "Ditunggu di sini, di tempat ini yang sekarang kamu datang." Katanya gitu. Tempatnya itu di mimpi aku hutan. Kan kalau orang ziarah pasti udah kuburan dong gambarannya, ya kan? Ini mah enggak. Ini bukan. Ini tuh di mimpi aku cuman tanah. Tanah yang bener-bener memang ibaratnya eh kayak kita pernah duduk di situ, singgah di situ. Di mimpi aku ada batu gitu. Batunya itu kayak tempat posisi orang kalau berduduk sila gitu. Apa ya, semedi ya atau apa gitu. Posisinya seperti itu. Katanya aku ditunggu di situ gitu loh. Nggak lama aku kebangun dari mimpi itu. Oke. Dari mimpi tuh kayak ngerasa beneran gitu loh. Akhirnya aku cerita lah ke salah satu temen aku di grup nih. Di grup kan kita punya grup ya. Grup apa itu? Grup yang bener-bener isinya orangnya itu doang berempat. Oh, grup kecil. Iya, grup Teman-teman kecil. aja, kira grup Heeh. arisan bagus. Oh, enggak, aku nggak suka main arisan. Nah, terus di situ aku nih kayak menceritakan, "Bang, gua ada mimpi." Aku bilang gitu. "Mimpi apa, Su?" Kata dia. Dia manggil aku Bungsu. Mungkin kalau kalian ngeh sama omongan aku yang bungsu, itu ada orangnya di video yang kemarin. Yang cerita tentang masa kecil aku, gitu. Aku ceritain lah, aku mimpi. eh Tiba-tiba ada di gunung, di atas gunung. Terus di situ ternyata tempat persinggahan beliau atau bisa disebut dengan petilasan gitu kan. Terus katanya aku ditunggu, disuruh datang ya ke sini, katanya tempatnya seperti ini gitu loh. Aku ceritain dah tuh di WhatsApp di grup. Nah, terus dari situ si abang ini, "Wah, Su, lu udah ditunggu tuh berarti lu dipanggil suruh ke sana," ngomong kayak gitu. Nah, aku juga sampein lah ke bapak aku. Aku ngomong ke bapak, aku pasti kalau ada mimpi yang seperti itu aku heboh, aku cerita lah sama bapak, mama gitu kan. Aku cerita ke bapak. Bapak ya sembari merem, sembari ya aku nggak tahu baca apaan di situ terus ngangguk. "Ya udah, jalan sono," kata bapak gitu. Itu sebelum aku berangkat. Jadi bapak udah mengiyakan, udah mengizinkan gitu. Akhirnya ngomonglah ke si abang ini. Ternyata Pakai inisial bener. aja, Bang. Apa?
Abang S. Abang Iya. S. Si Abang S ini ngasih tahu, memang katanya di Gunung Karang itu ada petilasannya, katanya gitu. Ada petilasan Uyut, katanya bener ada, katanya. Tuh deket 7 sumur, katanya gitu. Oh, Oh, kok gitu. bisa tahu yang kamu yang Lala mimpin itu adalah Gunung Karang? Ya emang itu Gunung Karang. Oh, memang disebutkan itu Gunung Karang. Iya, di mimpi itu aku ada di Gunung Karang, Oh, jadi gitu. memang Gunung Karang ya, bukan Heeh, udah tahu tempatnya lah ya. heeh. Oke, oke. Padahal aku seumur-umur belum pernah ke sana. Hmm. Cuman waktu pas kecil aja, tapi di kaki gunungnya. Mandi itu dulu pernah mandi di situ. Gitu. Nah, terus pas udah begitu, akhirnya ya udahlah kita masih diskusi kan di WhatsApp, di WA gitu di grup. Kayak untuk ini tandanya apa ya gitu. Apakah ada yang mau disampaikan atau gimana gitu. Ternyata si Abang S ini ibaratnya punya link lah ke beliau, punya link. Dia mungkin meditasi, berkomunikasi, sampeinlah ke aku. Katanya, Bungsu, lu udah ditunggu katanya. Nanti hari apa ayo kita berangkat, kita ziarah ke sana gitu. Jadi ini Abang S ini orang bisa ya, Iya. orang ya seperti Lala gitulah, mungkin ya, ya punya six Hmm, sense lah ya. Abang S ini mungkin kalau dari orang yang ketemu, wah abang bisa nih abang ini. Tapi orangnya nggak mau dibilang seperti itu. Dia orangnya biasa aja gitu. Ya. Nah, terus apa namanya? Dari situ akhirnya si Abang S inilah ada kita di grup itu, yuk kapan main ke rumah gitu. Akhirnya mereka pada datang lah ke rumah Abang S dan kawan-kawan gitu. Hmm. Nah, terus ngobrol lah sama mama. Mak, pakai bahasa Sunda lah, pokoknya aku nggak ngerti ngomong apa bahasanya, cuman tahu artinya gitu kayak, mak, ntar hari ini si Lala nih mau ini ya udah ditunggu gitu. Tenang, ada saya jagain katanya gitu. Ya udah, mama bilang ya udah kalau emang ini ibu mah nggak bisa apa-apa. Titip si Lala, jagain si Lala katanya. Sama ibu mah paling cuma bisa doain dari sini aja, titip ya katanya gitu. Semoga doa ibu bisa sampai ke sana kayak gitu. Nah, sudah hari itu habis ngobrol, habis segala macem lah namanya main ke rumah kan. Kita udah ngefixin hari apa jalan, berapa hari kemudian ya, itu sebelum berangkatnya juga, aku punya temen nih yang rada-rada belum jalan belum apa udah ada gangguan kena dianya tuh. Jadi berapa orang jadi yang berangkat? Berempat. Berempat. Sama Oke. aku jadi berempat. Jadi 3 cowok cewek 1 aku sendiri. Abang S, terus Abang S, terus yang rada-rada kita inisialnya gitu aja ya teman-teman. Biar nggak kaku banget. ya. Sama yang ya itulah gitu. Heeh. Nah, nih kita pokoknya sebelum jalan juga belum, emang belum waktunya berangkat, kayak H-1 sebelum berangkat kita masih ada ngumpul gitu loh di rumah. Karena kan ngobrol-ngobrol, mereka tuh suka banget ke rumah untuk silaturahmi, untuk ngobrol sama bapak, sama mama gitu kan ya. Siang rada-rada ini udah ada penolakan gitu. Karena ya mungkin yang pernah aku ceritain di video yang kemarin-kemarin tuh. Yang dia pernah melakukan sesuatu di gunung, terus dia jadi ada bentrok lah kalau ke gunung gitu loh. Oh, yang rada-rada ini berarti dia sensitif ya, bisa gampang kemasukan gitu. Iya beneran. Jadi karena mungkin dia pernah bikin ulah di gunung yang waktu aku ceritain itu, aku nggak tahu gunung apa. Jadi dia masih diikutin sama sosoknya itu. Karena tahu dia mau ke gunung lagi gitu loh. Oh, Jadi dia udah ada penolakan. jadi di blacklist ya. Iya kayak di blacklist gitu. Nah terus udah tuh dari situ datenglah ini sosoknya ke badan dia. Aku nggak tahu yang dari gunung apa, gunung kemarin dia naik kali ya. Marah-marah nggak jelas. Katanya anak ini tidak boleh. Jadi yang aku tangkep itu
dia kan emang niatnya si yang rada-rada ini kepengen itu, niat di batin dia tuh memang bener-bener tulus mau ziarah, ya kan? Barengan sama kita orang. Ya udah kakak gue ikut lu deh, kita pada ziarah, gue biar kirim doa gitu loh. Tiba-tiba datang yang sosok itu ke badan dia, berontak, nggak bolehin dia ikut ziarah-ziarah kayak gitu. Aneh ya. Dari situ udah sama Abang S, sosoknya ditarik, dibuang gitu, dilempar lah nggak tahu kemana. Terus dia sadar, terus dia ngomong katanya, kakak tadi sosoknya serem, katanya gua nggak boleh ikut ziarah, katanya gua nggak boleh doa-doa, katanya itu jin jin kafir, kata dia bilang gitu kan. Terus sudahlah, kita udah waktunya ini udah pada pulang ya kan, udah selesai lah main ke rumah aku tuh, udah selesai. Besok nih pada datang ke rumah pagi, ngejemput aku lah pokoknya. Itu naik motor kita. Jadi berempat gitu ya. Iya, jadi Pakai 2 motor. 2 motor. Itu kita selama perjalanan ya, kita ngelewatin arah mana itu. Pokoknya yang deket ke arah itu bendungan yang baru, apa namanya ya? Bendungan Tahu tuh. yang baru tuh, yang gede banget situ. Itu ini Walantaka ya kayaknya, apa di mana aku lupa dah. Itu ini dia tiba-tiba kemasukan di motor itu loh. Kemasukan dia. Kemasukan penunggu gunung yang di sono, di Gunung Karang. Oh, jadi belum sampai ke Gunung Karang, dia kemasukan penunggu Gunung Karang. Iya. Lagi naik motor. Akhirnya Yang kita bonceng siapa? Abang S. Oh, yang bonceng Abang S. Iya, Abang S. Nah, akhirnya di situ ini kita nepi tuh, berhenti. Ya kan dia apa ya? Nggak berontak, tapi dia jadi keras di motor. Kayak begitu. Ya kita takut, ngerinya tahu-tahu ngejeledak aja. Tahu-tahu ngejeledak ke belakang gitu loh. Nah, kita minggir nepi, kita keluarin. Jadi memang sosoknya itu udah komunikasi batin sama si yang rada-rada ini pas masuk ke badan. Jadi dia kayak yang gini. Kayak gini kok, ibaratnya ini badan dia. Dia berantem di dalam badannya gitu. Si yang rada-rada tuh nolak kayak buat lu keluar dari badan gua gitu atau apa. Tapi sosoknya tetap masuk ke badan dia. Jadi kayak yang si kedatangan si yang rada-rada ini udah ditolak lah. Jangan bawa anak itu gitu loh maksudnya. Oke. Nah, terus ya udah gimana caranya biar dia nggak kayak gitu. Tadinya nih mereka mau tumpuk 3 buat diamanin. Tapi kan kita ngerinya ada polisi ya kan. Ya udahlah, akhirnya pas itu dia dikunci lah. Nggak tahu diapain sama si Abang S ini biar dia tuh kayak ada penolakan, biar nggak gampang kemasukan gitu loh. Selama jalan itu si Abang S sholawatan terus, kita sholawatan terus dah. Cuman kayaknya emang selama perjalanan sembari kita sholawatan tuh dia kemasukan lagi. Di motor begini mulu, padahal dia pakai helm. Begini mulu nutupin kuping. Oke, nggak mau denger ya? Iya. Ya udah, di situ si Abang S mah teriak, udah biarin aja kita mah jalan terus katanya. Biarin dia mah emang banyak setannya begitu. Ya udah, lanjut sampailah mungkin berapa kilometer lagi udah mendekati ke arah Gunung Karang, ke arah kaki gunungnya itu loh. Ada kayak Dirgahayu atau apa gitu ya. Gapura. Oh iya, Dirgahayu mulu sih. Gapura. Iya, ada gapura yang kayak begini melengkung gitu. Itu berhenti kita di situ. Berhenti untuk minum, untuk ngemil dulu. Itu kayaknya masih jam 11 lewat deh kayaknya. Jam 11 siang. Apa mau jam 11? Dulu aku lupa. Apa siang-siang dah. Itu Abang S itu ngomong kayak gini. Udah dapat izin belum? Katanya gitu. Kita bentar lagi masuk areanya nih, ngomong gitu kan. Oh iya, aku bilang. Belum izin, tapi kan udah ditunggu. Ya izin aja, takutnya yang penunggu di situ ngerinya ini gitu loh. Takutnya keganggu kan kita bawa si ini gitu. Bawa si yang rada-rada, soalnya udah ditolak mulu dia gitu. Akhirnya ya udah
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita komunikasi pakai batin. Izin dulu sama penjaga di sana, lelembut di sana gitu. Karena kita memang udah dapat panggilan. Udah komunikasi, dijawab lah. Kayak silahkan gitu loh. Kan aku udah sampurasun segala macem komunikasi batinnya. Terus ya udah kita lanjutin jalan lagi. Si yang rada-rada nih sepanjang di motor begitu mulu, bener-bener parah dah. Sampai kita tuh gimana caranya kayak yang ibaratnya mungkin kalau ada kain diikat kali ya badan dia tuh ke si abang S tuh, biar biar nggak begitu gitulah. Kan masalah jalanannya kan geradakan, jalanannya itu Rusak ya. batu-batu, namanya kan naik ke gunung, jalanan gunung gitu. Udah dari situ alhamdulillahnya kita sampai lah, nyampe di pos tuh di bawah. Ternyata di bawah itu kan ada beberapa kayak TNI ya. Aku nggak tahu tuh jalurnya di pintu yang mana gitulah. Apakah itu pintu para pendaki atau gimana, aku nggak paham karena memang di situ banyaknya bapak-bapak, ibu-ibu yang pulang dari kebun yang bawa-bawa pada mikul-mikul gitu dah. Nah, kita di sana isi data berapa orang ya kan. Terus aku pikir di gambaran aku nih ya, karena kan aku udah tahu di mimpi tuh di atas. Aku pikir itu di bawah gitu kita nyampe udah langsung ziarah. Ternyata di atasnya bener-bener di luar ekspektasi aku. Jadi ternyata harus naik ke atas gunungnya, Naiknya bukan di bawah gunungnya. bukan, aku pikir ya namanya di mimpi itu kan di gunung ya, aku pikir ini gunung, di sini kuburan. Aku pikir tuh kayak TPU, ternyata bukan. Memang itu bener-bener kayak petilasannya beliau gitu loh di atas. Nah, dan aku pikir kita nih jalan set. Sebelum naik, aku tuh gebrak bumi ya 3 kali sembari baca sapu jagat gitu lah. Jam berapa itu udah sampai di pos yang waktu daftar itu? Jam 12 lewat seperempat pas abis ajan. Oh, jam 12 siang ya? Iya, abis ajan zuhur itu. Udah, akhirnya kita bismillah naik ke atas, udah baca sapu jagat. Ini langsung apa tuh namanya? Oh, yang bapak-bapak di bawah tuh, yang tempat penitipan motor, pada yang senyum-senyum gitu ngelihat ke arah aku, ke anak-anak gitu. Kayak yang senyum-senyumnya geleng-geleng. Berempat doang, nanya begitu. Iya pak, berempat. Ini mau ziarah ke atas, bilang gitu. Wah, tepuk tangan. Luar biasa. Begitu. Aku nggak punya pikiran apa-apa. Di pikiran aku gini, naiknya tuh aku nggak kebayang ternyata itu sampai 3 jam naik. 3 jam lebih. Jadi sebenarnya ini arah ke atasnya itu bukan arah umum ya. Artinya bukan kayak petilasan umum yang jalanannya udah bagus, terus orang-orang biasa naik ke sana gitu ya. Makanya bapak-bapak itu jadi tepuk tangan karena mikir, wih, itu kan jalannya susah mungkin mikirnya gitu. Iya. Tapi ini orang berempat aja gitu istilahnya gitu ya. Di pikiran aku tuh kita nih dari tempat yang pos bapak-bapak TNI itu jalanannya tuh masih kayak jalanan biasa walaupun batu-batu tapi rata. Cuma nanjak aja. Nah, jalan-jalan itu dengan semangat ya kan. Bismillah, 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 bismillah baca. Apa yang aku lantunin, aku baca-baca. Anak-anak pada selawatan, pada selawat Jibril segala macem. Kita ikutin, ya kan. Set, nih ibu-ibu di bawah, bapak-bapak yang lagi pada ngebon gitu, lagi pada nanam. Ih, Neng Gelis katanya. Ndeka mana? Hah? Aku bilang, apa bu? Si abang S nyautin. Ndek ke atas bu, ziarah ke makom, apa pakai bahasa Sunda gitulah. Aku kan nggak bisa gitu loh. Terus aku senyum, misi ya bu. Si abang S, punten bu. Terus mangga gitu. Terus aku bilang gini, mangga bang. Aku bilang gitu. Aku masih bercanda-bercanda. Hebat ya, kalian berani berempat, kata si ibu gitu. Terus aku cengar-cengir tuh. Itu si yang rada-rada tuh mukanya nyolot. Kenapa sih emangnya?
Emang masalah gitu kita berempat? Dikelepak langsung sama si Abang S. Sia, ulah gitu sia, goblok gitu pokoknya digituin dah. Terus jalan lu maju digituin. Itu yang paling depan ya itulah pemimpin paling depan. Terus depan aku si rada-rada, aku baru si Abang S. Set kita jalan. Kok lama-lama jalannya makin naik makin aneh ya gitu loh. Makin menyempit nih jalan nih. Yang tadinya lebar, yang motor pada lewat, kok makin ekstrim. Aku bilang ini jalanan apa bukan ya? Aku bilang gitu. Ini jalanan apa gang kecil nih gitu. Set kita naik itu dari yang tempat bapak-bapak itu ke pos 1 itu jauhnya minta ampun. Ini jalan masih begini ya, ibaratnya ini masih begini nih. Set ke pos 1 begini. Masih santai, kita masih biasa aja. Di pertengahan jalan mau menuju pos 1, aku udah punya feeling. Aku bilang, waduh ini mah kita nggak cuman berempat ini. Aku bilang gitu. Ini rame nih yang pada ngikut nih. Si Abang S cuman cengar-cengir senyum. Si yang rada-rada nih, kakak tolongin gua kakak. Jadi dia nahan. Nahan ada sosok yang mau nerobos dia. Gitu. Lu jangan macem-macem ya, gue tunjuk lu. Aku begitu. Aku tuh emosian orangnya gitu kan. Aku langsung iniin aja. Pegang bagian ulu hatinya, aku tarik. Set, pingsan. Pingsan aku jatuh. Repot dong. Aduh repot banget. Hmm. Masya Allah itu repot banget. Terus akhirnya aku teriak, Abang, pingsan nih. Ya aku bilang gitu. Oh dia ngoceh-ngoceh lah pakai bahasa Sunda. Ngoceh pakai bahasa Sunda. Ditepuk badannya. Langsung melek. Pas melek matanya merah banget. Mata dia merah banget. Terus dia bilang, duh bang, gua gak kuat bang. Pulang bang, pulang. Aku tonjok lah badannya dia. Goblok lu, aku bilang. Baca-baca, aku gituin kan. Makanya, zikir yang banyak. Aku bilang, yang bener lu jadi orang. Setan sih dibanyakin, aku gituin kan. Ayo kita naik. Ziarah. Biar pada pergi tuh yang di badan lu. Aku gituin kan. Terus akhirnya udah tuh setengah jalan tiba-tiba. Langit gelap banget. Langit gelap banget. Mau hujan. Petir langsung. Cur. Itu belum hujan loh. Belum hujan maksudnya belum gerimis, belum apa. Terus? Awannya Itu gelap. udah belum sampai pos 1 dia. Belum, Belum. tapi kata Abang S itu udah sedikit lagi, udah dikit lagi. Oh. Nah, Tapi sekitaran itu apa? Hutan apa tandus apa gimana? kebon. Kebun. Kebon orang-orang sana yang panen. Oh, bukan. Belum. Di situ masih banyak kebon. Oh. Kayak masih daun-daun teh atau apa, aku kurang tahu. Pokoknya masih kebon, masih rapi Tapi lah jalannya pokoknya. menanjak gitu ya. Ya, itu masih dari situ ke pos 1 agak segini lah. Masih segini dikit gitu. Kayak kalau kita naik eskalator yang lurus tuh. Nah, itu. Nah, itu tiba-tiba langsung yang namanya petir bikin kaget. Itu belum ada hujan turun, belum. Tiba-tiba, aku langsung bilang, tuh kan disambit lu, aku gituin, sama petir lu, aku bilang, lu sih di badan lu banyak, aku gitu. Pokoknya di situ kalau nyeritain ini tuh, aku nggak bakal bisa serius karena emang banyak ketawanya kalau nyeritain siang rada-rada doang. Gua kayak lu kalau di posisi gue kesel kali gitu. Nah terus udah mau deket, tiba-tiba wah ini mah hujan nih, aku bilang. Udah yuk jalan-jalan, bentar lagi bakal turun hujan. Itu kayak berasa di atas kepala kita tuh awan tahu. Karena gunungnya bener-bener diselimutin. Itu kita sama sekali nggak bisa kelihatan jalanan. Beneran, karena bener-bener udah diselimutin. Akhirnya apa? Kata si Abang S ini, kita disuruh sholawat sekenceng-kencengnya biar kedengeran suara. Udah sholawat lah. Tapi siang rada-rada kagak sholawatan dia. Nggak mau katanya. Emang bener-bener tuh setan yang di badannya banyak banget itu. Terus akhirnya kita hujan basah kuyup, kedinginan. Aku bawa handphone juga, handphone mati. Itu sama sekali kita tuh nggak ada persiapan. Aku tuh nggak kepikiran yang layaknya kita ngedaki ya. Mendaki gitu. Enggak, aku pikir ya cuman naik. Abis itu udah
nyampe doa turun. Ternyata enggak. Ternyata itu kita selama ke pos 1 aja mungkin ada waktu 1 jam. Ke pos 1 aja itu 1 jam mungkin. Jadi benar-benar tuh nggak bawa apa-apa ya, nggak bawa Enggak persiapan sama sekali. Jadi kayak aku kayak mau pakai pergi mall. aku pakai baju dari basah sampai kering lagi. Oh, jadi kayak ini mau daki gunung tapi kayak ke mall. Iya. Karena nggak kebayang bahwa petilasan itu ada di atas sih ya tadinya ya. Aku nggak bawa makanan. Aku cuman bawa basreng. Basreng doang itu. Air minum aku cuman bawa sebotol le mineral. Nggak Itu disponsorin disebut brandnya. nggak apa-apa. Pokoknya bener-bener aku itu bener-bener nggak kepikiran. Jadi gini loh. Pas naik set, ya kan, udahlah nih. Nyampe ke pos 1. Jadi kita tuh kayak kisaran 30 menit mau menuju pos 1 nih. Sisa 30 menit lagi, itu udah hujan. Hujanlah deres di situ. Makanya kenapa si Abang S ini nyuruh sholawatan. Karena biar saling kedengeran suaranya gitu loh. Karena takutnya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kita nggak tahu ya Allah alam kalau kita udah di sana. Apalagi si yang rada-rada nih badannya banyak banget bawaannya gitu loh. Takutnya amit-amit kita dimanipulasi matanya. Terus kita tiba-tiba dibelokin ke sebelah sini. Padahal memang nggak ada jalan cuma itu doang. Tapi kan takutnya penglihatan kita tuh udah dibawa alamnya ke sono atau kemana gitu kan ya. Nah, akhirnya dengan sekuat tenaga kita naik, kita sholawatan gak berhenti, ngadepin yang rada-rada suka kesurupan tiba-tiba. Udah kita nyampe nih ke pos 1. Nyampe pos 1, itu dingin sedingin-dinginnya. Dingin banget. Gimana ya? Kita ngomong sampai keluar asap berasa di Korea kita itu. Di atas gunung itu ya. Itu belum di atasnya itu. Itu bener-bener sampai akhirnya alhamdulillah di pos 1 itu ada bapak-bapak. Dan ternyata bapak-bapaknya itu warung. Akhirnya, inilah Pak, maaf, ada jualan apa aja ya? Bilang kayak gitu. Oh, ada Indomie, ada kopi. Itu kita ngopi goceng harganya. Indomie ceban. Ya kan? Udah itu sama sekali ya. Itu Indomie masih panas-panasnya. Itu tau nggak, Indomie aku yang masak sendiri. Aku yang masak sendiri karena saking kedinginannya aku minta ke si bapak. Pak, maaf, boleh nggak saya ke dapur? Saya aja yang masak, aku bilang gitu. Oh, boleh Neng, boleh. Akhirnya ya udah sembari ngangetin badan ya kan, saking, tapi tetap aku masih kedinginan. Karena mau gimana pun namanya di atas gunung kan dingin ya. Ini apaan sih, rambut ganggu banget. Nah, terus udah tuh di situ kita udah pada makan nih, makan. Itu nggak kerasa sama sekali kalau Indomie itu panas, nggak kerasa. Nggak kerasa. Orang apa? Kita megang mangkok ya, itu airnya tumpah-tumpah. Parah banget sih. Itu berarti udah malam atau belum tuh? Itu masih jam, kan itu 1 jam ya naik. Itu jam 1 lewat setengah 2-an. Oh, tapi kena hujan, jadi agak gelap. ya? Jadi kayak udah mau sore gitu hawanya. Nah, terus udah tuh kita udah duduk sebentar ya kan. Gimana ini, pada basah semua, nggak bawa apa-apa. Beneran nggak bawa apa-apa. Udah lepek ya kan. Udah akhirnya kita niatin lagi ya kan. Pas mau jalan, siang rada-rada kesurupan. Pas mau jalan, kita kan kayak di atas balai-balai gitu kan, makan Indominya. Baru nurunin kaki mau napak, begitu dia. Katanya, jangan bawa anak ini. Itu sosok yang di sana itu, penunggu di sana udah pada nggak mau dia naik gitu loh. Mungkin pengaruhnya besar kali ya, karena mungkin dia banyak energi negatif, atau jadi sosok yang ada beberapa, mungkin dia ketempelan sosok dari mana gitu kali. Dan sosok yang ada di sana nggak terima kali gitu, karena ini sosok dari mana nih, bawaan orang ini nih gitu. Nah, mungkin begitu. Akhirnya si Abang S ini ngomong, Su, ituin Su, digituin kan. Abang S udah duluan
ke sebelah sebelah sanalah buat sembari ngapain gitu, dia megang kayak kayu terus dia tancepin gitu sembari baca-baca gitu. Akhirnya aku iniin kan, seperti biasalah aku spesialis pengeluaran sosok-sosok. Terus di situ langsung ini apa namanya, si bapak itu merhatiin, ternyata ngeliatin aku. Udah beres, udah keluar, aku ibaratnya ya, aku tepok 3 kali badan dia buat, nih lu baca-baca ya. Kalau ada ngerasa sosok mau masuk atau apa, lu baca langsung, lu tahan gitu. Aku bilang gitu. Terus udah tuh, dari situ si bapak yang jualan ngomong, ih si Eneng pinter ya. Ngomong begitu. Aku bilang, ih enggak pak, enggak, ini mah kepepet aja, aku cuman baca ini doang Al-Fatihah. Aku bilang gitu. Saya tahu kok, saya lihat. Neng nanti bisa kok sampai atas. Selamat sampai atas, kata si bapak ngomong begitu. Terus aku bilang, hah? Iya pak, aku bilang gitu, nanya kan, aku tanya gitu. Iya, Neng mah nggak sendiri, Neng mah ramean, banyak ini yang ngikutin, katanya gitu. Terus akhirnya ya udah pak, pamit ya, maaf udah bikin berisik di sini, katanya gitu. Iya Neng, hati-hati ya, katanya gitu. Selamat, selamat, ngomong gitu. Karena tujuan kamu baik ke sini. Udah, jalan nih kita, set. Udah di pertengahan lah ya, nggak, masih, tapi jaraknya masih nggak jauh dari yang pos 1 itu. Nah terus pas kita di pertengahan jalan nih, kayaknya udah jam 2-an kalau nggak salah. Kan kita tuh nyampe pos 1 aja setengah 2. Kita nyampe pos 2 setengah 3. Pokoknya pas nyampe pos 3 terakhir itu jaraknya jauh banget. Jauh banget jaraknya. Nah, itu di pertengahan kita ternyata masih hujan. Masih bener-bener hujan. Hujan lagi gitu loh maksudnya. Udah reda, hujan lagi. Ya, itu bener-bener ngelewatin jalanannya. Jalanannya bener-bener yang nggak ketuntun jalanan. Gimana caranya kita tuh ngelewatin ya arus air aja. Gitu. Dari pos 1 ke pos 2 itu masih lumayan, yang tadinya begini agak begini, enakan jalanannya, nggak ada yang namanya batu-batu, masih kayak tanah-tanah akar gitu ya, masih biasa. Nah terus pas ini di pertengahan itu ada momen si yang pemimpin ini duluan lah ya, terus gantian posisinya. Aku di belakang si pemimpin, si yang rada-rada di belakang aku. Tetep si Abang S di paling belakang sembari sholawatan. Tiba-tiba ini kita ternyata udah di samping jurang. Sebelah kiri tuh jurang. Si yang rada-rada nyerobot badan aku. Ini jalanan sempit loh. Cuman jalanan khusus air doang gitu. Sebelah kanan, sebelah kiri itu masih kayak yang kebon-kebon gitu. Ini sih rada-rada langsung nyerobot badan aku. Nabrak kayak yang, kayak begitu. Lah, aku bilang, orang kenapa nih? Terus si Abang S teriak, pegangin Su, itu bukan dia. Kayak begitu. Oh, jarak aku ke dia jauh, lumayan. 3 langkahnya juga kan susah. Nanjak masalahnya. Ini aku ngelewatin akar-akar. Kalau aku salah langkah kepleset aku. Gitu. Terus akhirnya ketarik lah sama aku. Istighfar lu, aku bilang gitu. Ternyata sebentar lagi dia tuh udah mau jatuh ke jurang. Terus dia langsung, pas aku tarik, langsung dia ketakutan, langsung jongkok. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kata dia gitu. Istighfar lu, aku keplakin palanya. Maaf ya, aku keplakin. Habis greget banget sama dia, sumpah capek, gila, capek banget di situ. Sampai si Abang S aja tuh mungkin ya kayak tenaganya udah habis kali, cuma ngadepin dia doang. Terus dia bilang katanya, Kak, tadi gua ngerasa pas gua lagi jalan, tiba-tiba gua dari sebelah kanan itu ngeliat ada cewek cantik banget, katanya gitu.
Terus nggak lama gue liatin cewek itu ngedeketin gue, tiba-tiba gue ketabrak. Terus pas gue ketabrak, udah katanya itu. Gue jalan, gue jalan gue sambil teriak sebenarnya Kak, di dalam hati gue katanya tolong gue kakak begitu. Hmm. Dia mau dibawa katanya. Ih parah banget itu, parah banget. Nah terus udah tuh akhirnya di situ dia kayak yang masih takut banget lah, jongkok bengong bengong pelanga pelongo. Akhirnya apa, dia ngomong gimana, Kak basreng masih ada nggak, gua bagi dong. Lapar. Laper dia. Ih untungnya aku beli basreng seinian ya, sepak itu aku selama perjalanan ngemil loh. Ya kita berempat, bayangin itu ngemilin basreng, hujan-hujan. Ya tapi itu aku pelit ya. Nih, 2 ya. Sisain lagi buat besok. Aku bilang gitu kan. Besok gua butuh nih. Kan nggak ada kepikiran buat pulang sampai besok. Aku ngomong begitu tapi. Aku ngucap begitu. Nah, terus ya udah tuh. Dia ngemilin basreng. Akhirnya dikelepak lah pundaknya dia sama si Abang S nih. Tak gitu. Bangun lu. Iya bang, kata dia. Jalan lo, jalan. Terus si Abang S kayak yang gimana gitu ya, tangannya beginilah. Sembari baca. Sembari dia dia gituin ke tanah langsung gitu. Ngerasa tuh kayak tiba-tiba kayak gempa ngerasanya. Aku kaget. Aku langsung pegangan tuh, pegang tangan si yang rada-rada. Hei gempa, aku bilang gitu. Terus kata si Abang S, enggak, udah jalan aja. Ternyata pas udah begitu berapa detik kemudian, kayak mungkin 5 detik kemudian gitu ya, baru kelihatan. Selama kita jalan, itu kita kayak ada dalam terowongan, dalam kapsul gitu kita tuh. Nah, terus dari situ, oh pantes lu begitu, lu bikin inian ya, aku bilang gitu. Jadi kayak apa namanya, kita tuh di dalam bola ya, dalam bola gitu. Dalam kayak gelembung. Iya, kayak dalam gelembung gitu. Nah, ternyata fungsinya apa? Pas selama kita masih lanjutin perjalanan lagi, ya kan, kita menuju pos 2, itu ada beberapa sosok. Aku ngeliat banget, banyak. Aduh, nggak gimana ya, banyak banget dah pokoknya itu sosok-sosok astral yang mungkin yang iseng, yang jahil ya. Itu mau nerobos ke si yang rada-rada nih, mental. Gitu, gak bisa nerobos dia. Tapi ngefek ke si yang rada-radanya tuh tiap ada yang nerobos mental, dianya tiba-tiba kayak masuk angin gitu, kayak terab gitu kan, ya. Terus akhirnya udahlah, kita pelan-pelan jalan, kok makin kesini jalanannya kayak makin sempit nih gitu kan. Terus akhirnya ngomong lah ke si Abang S, Bang, kayaknya bentar lagi kita mau nyampe ke pos 2 deh, soalnya udah kelihatan gitu ya. Dari tempat kita jalan ini udah kelihatan tuh kayak rumah gitu, pos. Tapi jauh, ternyata ke situ tuh jauh lagi. Jauh banget.